Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Frederica Mitesile. Nomor induk mahasiswa saya 200304039. Saya berasal dari kelas 3A Program Studi Ilmu Politik. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan materi mengenai hak asasi manusia dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syafruddin MA. Yang pertama, teori lahirnya hak asasi manusia. Menurut teori hak-hak kodrati, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Yang berikut menurut Aquinas, hukum alam bersumber pada hukum ilahi, universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Yang berikut menurut Hugo Grotius, setiap orang harus menikmati hak-haknya dengan bantuan masyarakat untuk mempertahankan hak hidup, hak kebebasan, dan hak miliknya. Yang berikut menurut John Locke, setiap individu oleh alam dikaruniakan hak yang melekat atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Yang kedua, sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Sejak perkembangannya, hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John Inggris dengan para bangsawan yang disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua, Revolusi Amerika. Peran kemerdekaan rakyat Amerika sering melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Yang ketiga, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak asasi manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu hak dan kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Yang ketiga, sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Pemikiran hak asasi manusia pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi. Lahirnya pergerakan-pergerakan yang menjunjung berdirinya hak asasi manusia seperti ini tidak lepas dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pengusaha atau penjajah. Dalam sejarah pemikiran hak asasi manusia, Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditunjukkan kepada pemerintahan kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Yang berikut periode setelah kemerdekaan. Yang berikut periode 1945 sampai 1950. Pemikiran hak asasi manusia pada periode ini menekankan wacana untuk merdeka. Hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik mulai didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Berikutnya periode 1950 sampai periode 1959. Periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan bagaimana masa gemilang sejarah hak asasi manusia di Indonesia tercermin dalam 4 indikator hak asasi manusia. Yang pertama, munculnya partai politik dengan berbagai ideologi. Yang kedua, adanya kebebasan pers. Yang ketiga, pelaksanaan pemilihan umum secara aman. Dan yang keempat, bebas dan demokrasi. Berikutnya periode 1959 sampai periode 1966. Periode ini merupakan masa berakhirnya demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin yang terpusat pada kekuasaan Presiden Soekarno. Berikutnya periode 1966 sampai periode 1998. Setelah mendapatkan mandat periode 1966 sampai periode 1998. Orde Baru menolak hak asasi manusia dengan alasan hak asasi manusia dan demokrasi merupakan produk barat yang individualistik. Yang berikut periode pasca Orde Baru.
Tahun 1998 adalah era paling penting dalam sejarah perkembangan hak asasi manusia. Setelah terbebas dari pasungan rezim Orde Baru dan merupakan awal datangnya era demokrasi dan hak asasi manusia yang kala itu dipimpin oleh B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. 4 generasi perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama lahir dari refleksi abad ke-17 dan 18. Hak yang dilahirkan pertama adalah hak sipil dan militer. Yang kedua, hak bersama di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam generasi ini lahir dari tuntutan kepada negara untuk penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar. Ketiga, hak yang dilahirkan pada generasi ini adalah persaudaraan atas tuntutan hak solidaritas dan hak bersama. Sekian dan terima kasih.